Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi teman-teman yang sudah mau ikut serta uh, sharing bergabung bersama kami terkait psikoedukasi bagi para penyintas COVID-19 yang kami beri tema We Care, We Share, Let's Be Happy, Together We'll Be Healthy. Nah, teman-teman sekalian, saya Rizka Mianti selaku moderator yang akan memandu acara kita pada malam hari ini, akan memperkenalkan diri dulu teman-teman pemateri kita dan tim pelaksana. Kami adalah mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, konsentrasi psikologi pendidikan. Nah, pada malam hari ini kami akan melaksanakan tugas dari salah satu mata kuliah kami mengenai proyek psikoedukasi bagi para penyintas COVID. Saya sendiri sebagai Rizka Mianti sebagai moderator, lalu ada Indah Nurul Syahwana yang bertanggung jawab di bagian menjelaskan arah acara kita pada malam hari ini. Kami juga telah menghadirkan pemateri-pemateri hebat, ada Ibu Wirda Hanim, Ibu Esther Huta Barat, dan Ibu Diana Kristiani Malau. Lalu nanti di bagian akhir sebagai penutup dari kegiatan acara kita pada hari ini, kita semua akan melakukan relaksasi yang akan dipimpin oleh Saiba Rizka. Nah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai arah dari kegiatan kita yang akan dijelaskan oleh Indah Nurul Syahwana. Kepada Indah, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Rizka Mianti. Langsung saja saya akan memaparkan tentang latar belakang kegiatan kita pada malam ini, yaitu kegiatan ini didasarkan kepedulian kepada sesama, sehingga ingin berbagi ilmu dan pengalaman agar semua orang dapat merasa sehat dan bahagia di tengah kondisi pandemi saat ini, terutama bagi para penyintas atau yang sedang melakukan isolasi mandiri. Kemudian ada catatan terkait kegiatan, yaitu kami tidak akan memberikan tips kesehatan secara medis karena kami bukan seseorang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Psikoedukasi adalah fokus kegiatan kami, yaitu upaya memberikan informasi agar orang-orang dapat memberikan sikap yang tepat terkait kondisi yang mereka alami, agar tidak mempengaruhi kesehatan psikis. Itulah catatan terkait kegiatan. Saya kembalikan kepada Ibu Rizka Mianti. Baik, terima kasih kepada Indah Nurul. Nah, kita masuki acara inti kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh pemateri-pemateri hebat kita yang akan berbagi ilmu terkait dengan sikap apa yang sebaiknya kita berikan ketika kita adalah seorang penyintas atau orang-orang yang sedang melakukan isolasi mandiri. Pemateri kita yang pertama adalah Ibu Wirda Hanim. Kepada Ibu Wirda Hanim kami persilahkan. Nah, terima kasih kepada Ibu Rizka yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan materi terkait dengan psikoedukasi yang kita laksanakan pada malam hari ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, sehingga betul waspada dalam hal ini. Nah, ketika kita sudah terpapar oleh COVID-19, sikap apa saja yang sebaiknya harus kita lakukan ketika sedang terpapar COVID-19 ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah penerimaan. Jadi, kita harus bisa menerima kondisi kita. Dengan demikian, kita fokus bagaimana menghadapi bisa kembali ke keadaan semula dan kembali baik-baik saja. Ketika kita lakukan sebaliknya, ketika terjadi penolakan dalam diri kita akan berupaya untuk kembali ke keadaan yang baik seperti semula. Tetapi malah fokus pada mencari pembenaran dalam diri kita. Dan hal ini sangat membahayakan ketika kondisi kita sedang terpapar COVID-19. Nah, selanjutnya bentuk perilaku dari sikap penerimaan ketika terpapar COVID-19. Nah, yang pertama itu kita tetap berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Satgas COVID atau pelayanan kesehatan terdekat. Jadi jangan kita putus hubungan dengan mereka. Nah, kita tetap berkomunikasi dengan mereka. Kemudian yang kedua, melakukan apa arahan yang sudah diberikan oleh tenaga kesehatan. Jadi ketika dia mengarahkan kita seperti ini, kita harus mengikutinya. Ya.
Jadi apa yang disampaikan mereka itulah yang terbaik untuk diri kita. Kemudian fokus pada upaya penyembuhan. Jadi kita tidak usah berpikir macam-macam. Jadi kita harus fokus apa yang bisa menyembuhkan diri saya. Karena kesembuhan itu berasal dari diri kita. Kalau kita ingin sembuh, kita pasti akan cepat sembuh. Kemudian tidak terlepas dari ini adalah kita jangan percaya kepada berita hoax. Nah, ketika ada kita mendengar berita-berita yang tidak jelas, kita harus mengecek terlebih dahulu kebenarannya, sehingga kita bisa berpikir positif. Dengan berpikir positif, kita bisa menjadi diri kita sendiri dan kita bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kemudian dengan berpikir positif itu kita tidak akan berlama-lama dengan penyakit COVID yang kita alami, insya Allah. Nah, mungkin demikian saja paparan dari saya. Saya kembalikan kepada MC Rizka. Silahkan Rizka. Baik, terima kasih Ibu Wirdahani. Nah, kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Esther Huta Barat. Kepada Ibu Esther, ya, Ibu Esther, silakan di-unmute dulu, Ibu Esther. Oke, ya. Oke. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi teman saya Uwirda mengatakan bahwa ketika kita terkena COVID-19, gitu ya, kita harus memiliki sikap penerimaan terhadap virus itu yang menyerang tubuh kita, gitu. Kemudian hal-hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan untuk mempercepat pemulihan kita? Jadi ada beberapa aspek sebenarnya harus kita perhatikan, yaitu dari aspek fisik, gitu ya. Aspek fisik tentu kan yang sakit itu kan fisik kita, gitu loh. Jadi bagaimana supaya kita cepat pulih, gitu. Nah, tentunya kita harus mengikuti anjuran dan arahan tenaga kesehatan. Kemudian makan obat yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, makan makanan 4 sehat yang seimbang, terus kemudian jangan lupa berolahraga dan berjemur. Dan tentunya, pastinya, teman-teman juga jangan lupa berdoa dan melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Terus kemudian, secara psikis, tentu juga kita kan mengalami apa ya, seperti yang disampaikan tadi, pasti awal-awal kita tidak bisa menerima, gitu ya, bahwasanya kok kita bisa terkena dampak COVID ini, gitu ya. Apa yang kita harus lakukan supaya mental kita memiliki mental yang cukup untuk menghadapi ini, gitu ya. Dengan kita berusaha berpikir yang menciptakan suasana hati yang tenang, senang, dan bahagia, tentunya kita akan lebih cepat pulih, gitu. Karena dengan kita berusaha menciptakan memunculkan hormon-hormon bahagia, gitu ya, itu akan mempercepat pemulihan kita, gitu. Seperti ada ungkapan mengatakan bahwasannya percepatan kesembuhan dari seseorang yang sakit, gitu ya, itu 50% itu dipengaruhi oleh rasa bahagia yang dimiliki oleh si penderita tersebut, gitu. Jadi saya berharap teman-teman, ayo nih kembangkan apa nih yang bisa dilakukan, yang bisa menciptakan rasa bahagia untuk diri kita sendiri. Itu aja tips dari saya, Mbak Rizka. Saya untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu Esther yang tadi udah menjelaskan tentang hormon-hormon kebahagiaan yang harus kita munculkan ya ketika kita sakit sebagai salah satu upaya penyembuhan. Nah,
pemateri yang terakhir, yang juga hebat, sama hebatnya dengan 2 pemateri tadi, yang akan memaparkan materi selanjutnya, kepada Ibu Diana Kristiani Malau, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Rizka Mianti. Terima kasih teman-teman semua yang hadir di Zoom ini. Tadi Ibu Wirda sudah menjelaskan bagaimana sikap ataupun perilaku kita saat kita terpapar dengan COVID, dan bagaimana juga pengaruh COVID itu terhadap keadaan fisik kita maupun keadaan psikis kita. Nah, sekarang saya akan men-sharingkan pengalaman dari pribadi, bahkan juga pengalaman dari teman-teman yang pernah terpapar oleh COVID. Jadi kehadiran kami tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Saiba bukan untuk menggurui, tetapi kami hanya sebatas membagikan apa yang kami pahami. Nah, teman-teman, ternyata ada beberapa hal yang dialami oleh para penyintas COVID gitu. Kira-kira apa seperti itu? Ternyata ketika mereka terpapar dengan virus COVID dan mereka dinyatakan sembuh, mereka ada perasaan takut gitu. Mereka takut untuk kembali beradaptasi karena ada pikiran yang terbersit bahwa mereka itu akan ditolak. Dan adanya stigma dari masyarakat bahwa COVID-19 itu adalah aib. Jadi karena ada perasaan takut ini dijauhi oleh masyarakat, bahkan hal ini membuat mereka jadi mempengaruhi kejiwaan mereka gitu. Dan ini juga membuat mereka susah untuk berteman kembali dengan masyarakat di sekitar mereka. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk menghadapi perasaan semacam ini, maka para penyintas COVID harus berpikir positif. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Esther tadi, dan juga Ibu Wirda, kita tuh harus tetap berpikir positif, kita harus menerima itu, supaya keadaan psikis kita juga tetap sehat seperti itu. Dan kita juga tidak perlu repot-repot menjelaskan pada orang tentang COVID itu dan sikap perilaku mereka itu tidak perlu kita ambil pusing gitu. Nah, teman-teman, sebagai orang yang sedang isolasi mandiri, yang saat ini juga butuh dukungan, yang sebagai penyintas, kita juga punya tanggung jawab yang baru. Tanggung jawab kita itu kira-kira seperti apa? Kita harus bisa menjadi edukator. Kita harus bisa mengedukasi teman-teman kita supaya mereka itu paham COVID itu sebenarnya apa, ciri-cirinya bagaimana, dan kita juga masyarakat itu tidak memberikan stigma yang negatif lagi dan tidak berpikir bahwa COVID itu adalah aib. Tetapi kita sama-sama bergandengan tangan, saling menopang dan saling mendukung supaya penularan COVID ini cepat dibatasi seperti itu, dan supaya angka penularan COVID ini juga segera menurun dan masyarakat itu punya pemahaman yang benar tentang COVID dan bagaimana cara kita untuk mengatasi COVID itu saat kita terpapar oleh COVID-19. Nah, itulah kira-kira yang boleh kami sharingkan kepada teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu Rizka Mianti. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diana. Nah, teman-teman sekalian, para audiens, tadi 3 pemateri kita sudah menyampaikan materi-materi terkait bagaimana sih upaya-upaya dan sikap yang harus kita lakukan sebagai seorang penyintas COVID. Nah, kita masuk ke Halo? Halo? Apakah yang dapat dilakukan untuk 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 tetap untuk tetap mampu menjalani menjalani hidup ketika kita terserang virus corona seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada saudari Revenska. Tadi sudah bertanya. Mungkin pertanyaannya saya ulangi ya. Tadi Revenska bertanya, tadi pemateri udah menjelaskan kayak macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nah,
Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi teman-teman yang sudah mau ikut serta sharing bergabung bersama kami terkait psikoedukasi bagi para penyintas COVID-19 yang kami beri tema We Care, We Share, Let's Be Happy, Together We'll Be Healthy. Nah, teman-teman sekalian, saya Rizka Mianti selaku moderator yang akan memandu acara kita pada malam